Welcome to a deep dive into the dynamic of international macroeconomics dan gimana sih efeknya ke kesejahteraan masyarakat global? COVID-19 berdampak langsung pada pasar saham, industri, manufaktur, dan pariwisata. Posisi kurs rupiah yang semakin melemah saat ini akan semakin memukul produktivitas industri, neraca perdagangan, dan daya beli masyarakat. Di era globalisasi kayak sekarang, negara-negara tuh makin nyambung lewat trade sama finance. Oh sure, being connected sounds cool and all, but guess what? Saudara, Indonesia harus tuntas dari ancaman 3 kurva terjal dampak corona. Pertama, kurva pandemi. Kedua, kurva resesi. Dan ketiga adalah kurva lonjakan utang. Global financial crisis sama COVID-19 tuh udah ngebuktiin banget gimana negara-negara tuh bisa goyah cuma hanya dengan sedikit guncangan dari luar. Ketergantungan China yang berlebihan pada sektor real estate telah menyebabkan perekonomiannya terpuruk. Bahkan krisis bisa meningkatkan seperti krisis keuangan yang terjadi di AS pada tahun 2008. Nice right? Semua kekacauan ini nggak cuma hanya merusak growth economy, tetapi juga membuat hidup banyak orang semakin seru in a bad way. Jadi, penelitian ini basically ngelihat gimana kebijakan ekonomi, kayak monetary policy sama fiscal policy. Plus, perubahan di perdagangan internasional dan aliran modal itu ngefek ke kesejahteraan masyarakat di berbagai negara. Meminimalkan kemiskinan adalah tugas pemerintah, perlindungan pekerja adalah tugas perusahaan, disiplin individu satu-satunya cara agar Anda lolos seleksi alam corona. Apa kaitannya terhadap ekonomi? Ikut. Nah, kesejahteraan di sini gak cuma soal finance doang, tapi juga soal kualitas hidup. Beberapa temuan pentingnya tuh ada perubahan di global trade karena munculnya new economic flows. Terus monetary policy juga ngaruh ke capital flows antar negara. Dan fiscal policy juga makin tricky karena harus ngadepin capital mobility sama tax competition. Jadi semua faktor ini of course impact banget ke kesejahteraan masyarakat. Setelah ditetapkan sejak 2020, pemerintah resmi mengakhiri status pandemi COVID-19 di Indonesia. Studi kasus kayak global financial crisis dan pandemi COVID-19 really taught us a lot about how big crisis can shake the whole world economy. Dampaknya tuh nggak cuman ke angka-angka ekonomi aja loh, berasa bikin unemployment naik gila-gilaan, inequality makin parah, dan overall kesejahteraan masyarakat juga ikutan down. Plus, this crisis nunjukin banget pentingnya peran negara dan economic policies untuk menjaga stability dan support recovery setelah badai gede kayak gitu. More than that, COVID-19 pandemic really opened our eyes about vulnerable the global economy. Dan bahwa krisis itu bisa datang dari mana aja loh, gak cuma soal keuangan, tapi juga soal kesehatan juga sosial. Untuk meningkatkan kesejahteraan di era global, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal, yaitu mengintegrasikan tujuan kesejahteraan dalam kebijakan makroekonomi, memperkuat sistem perlindungan sosial, mereformasi arsitektur keuangan global, dan investasi dalam diversifikasi ekonomi. Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan ini, kita dapat menciptakan ekonomi global yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan.